Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fiyazal laili hadarna fiyazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa alal baiti kiramil Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara yang telah berhadir di malam hari ini. Wabil khusus Pak Charlie sebagai ahli rumah atau tuan rumah. Dengan anugerahnya kita sudah diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dengan itu kita diberi kesempatan untuk hadir dan datang di rumah ini dalam rangka kita melanjutkan kajian kita yang sudah kita lalui. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir, jadi seperti biasa ngajinya kita santai, jangan tegang, jangan terlalu fokus. Yang nak merokok, yang nak makan pempek silakan, nak minum kalau udah kantuk-kantuk dikit boleh sambil ngopi. Kantuk-kantuk dikit, mana Pak Bu kami nak tidur, silakan, tak apa-apa juga. Jadi enak kalau kita berjalan dalam situasi santai ini. Dan juga nanti tanya jawabnya juga tanya jawab santai. Nah ini hidangan ini Pak Charlie sudah menyiapkan konsumsi untuk kita segala. Semoga diberkati Allah, dianugerahi, diperbanyak rezeki, dipanjangkan umur, dijauhkan daripada bala. Itu untuk semua kita. Jadi ya peranan kita itu memang berat karena kita mengajak kepada hakikat yang hilang. Artinya itu ada sesuatu yang pernah ada sekarang sudah tiada dalam pemikiran, dalam perasaan, dalam kesadaran. Sehingga kita beragama ini ya apa adanya, sebisa-bisanya gitu. Bahkan kita lebih banyak mengikut orang tanpa harus kita pikirkan bahwa nantinya itu setiap amalia kita kan disesuaikan dengan amalan kita. Artinya ya Allah akan menanyakan kita masing-masing. Allah akan mempertanyakan amaliah kita masing-masing. Nah ini yang perlu kita pahami. Makanya dari pelajaran awal kita dituntut oleh Allah dan Rasul untuk mengetahui apa yang kita suarakan, apa yang kita katakan, apa yang kita sebut. Dikhawatirkan kalau kita menyatakan sesuatu yang kita ketahui, yaitu tadi hukumnya fasik. Nah, fasik itu artinya ya menjadi orang yang menyampaikan suara orang ke orang, kata orang ke kata orang. Kalau hal itu hal baik mungkin ya lumayan lah. Tapi kalau dapat dengan hal-hal yang kurang baik, nah disitulah kerugian kita di dalam beramal, di dalam beribadah. Jadi
kita mulai itu ada yang kemarin sambungannya. Iman, Islam, Tauhid, Ma'rifat. Nah, iman adalah kan, Islam adalah. Nah, batas itu gitu kemarin. Nah, masuk pada yang berikutnya. Tauhid adalah. Tapi dibaca aja dari awal, dari iman, Islam, Tauhid. Silakan, Pak. Ya. Dari atas, Pak. Ya. Adapun iman, Islam, tauhid, makrifat itu hendaklah diketahui pula apa pada Allah, apa pada Muhammad, dan apa pada kita. Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita. Tauhid itu keesaan Allah, nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. Makrifat itu nyata bagi Allah, pakaian pada Muhammad, meneladan pada kita. Ya. Adapun iman, Islam, tauhid, dan makrifat itu hendaklah diketahui pula ketetapannya. Ketetapan iman itu dalam hati, ketetapan Islam pada ikrar dan amal, ketetapan tauhid pada tempat yang tidak mensyarikati Allah, ketetapan hakikat pada ingatan, ketetapan makrifat meliputi terdahulu dan yang terkemudian. Ya, cukup. Situ aja. Jadi kita sekarang masuk kepada tauhid. Apa itu tauhid tadi, Pak? Tauhid itu keesaan Allah, Terus? nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. Jadi tauhid itu adalah keesaan pada Allah. Ya, terus apa lagi itu? Nyata pada Muhammad, Nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. hakikat pada kita. Jadi perlu kita ketahui itu adalah pengertian tauhid, Pak. Jadi tauhid itu berbeda dengan satu. Kalau satu ya ada duanya, ada tiga, ada empat. Nah, kalau esa itu satu meliputi yang empat. Nah, itu. Jadi kalau satu, Allah itu satu kan, berarti ada dua, ada tiganya, ada empatnya. Tapi kalau Allah itu esa, dia satu meliputi yang empat. Nah, yang pertama adalah zat. Nah, zat itu adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, nama atau asma. Yang keempat, if'al. If'al atau perbuatan. Nah, itu kan dalam bentuk urutan informasi. Nah, kalau dalam bentuk real kenyataannya, biar kita mudah memahami, zat. Allah itu zat. Zat itu adalah energi. Zat itulah energi yang bisa menimbulkan apa saja gitu. Sebagai contoh yang paling sederhana, Bapak pernah mendengar energi listrik? Pernah, Pak ya? Energi listrik itu tidak bisa kita katakan panas, dingin, atau apa aja, tidak bisa kita katakan itu. Dia itu bisa menjelma jadi apa aja gitu. Nah, yang kita ketahui energi listrik itu terang, lampu kan. Nah, tapi tanpa kita sadari, dia bisa jadi pendingin, AC. Nah, bisa jadi pemanas, megijer. Bisa jadi motorik, mesin. Bisa jadi apa saja. Gitu. Nah, itulah yang namanya energi. Dia bermula daripada zat. Jadi kekuatan itu hanya satu, zat itu. Kemudian sifat. Jadi esa itu artinya meliputi yang empat ya, satu meliputi yang empat. Pertama kali zat. Zat itu Allah sendiri. Kalau sifat itu seperti kita ceritakan durian kemarin. Kalau ditanya orang buah durian itu gimana, Pak Abu? Nah, itu.
Tentu sederhana jawabnya kan, oh buah durian itu berduri. Atau durian itu berduri gitu. Pas dibawa durian, ini Pak durian. Nah, bukan, ini kulitnya gitu. Nah, pas dikupas, wah ini durian Pak, warnanya kuning-kuning, lembek. Itu. Bukan, itu buahnya. Duriannya yang mana gitu? Duriannya Anda makan. Nah, itu. Seketika orang memakan, kan terasa enak Pak. Enak, renyah, macam-macam itu. Dan tidak bisa kita ceritakan. Nah, kenikmatan yang paling dalam daripada durian itulah zat. Kalau yang manis itu, itu kan, yang renyah itu sifatnya itu. Masuk yang renyah. Ya, renyah, manis, itu sifatnya. Renyah itu. Nah, kemudian perwujudannya itu tadi buah. Adapun fisiknya ya tadi berduri. Itu kalau kita contohkan kepada buah durian. Namun kalau kita masuk kepada realisasinya nih, zat itu adalah Allah, sifat itu adalah Muhammad, nama atau asma itu roh kita. Kenapa roh kita dikatakan nama atau asma? Karena dia bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh itu. Masih ingat Pak Charlie? Nama yang diberikan kepada ruh kita. Nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min. Nah, makanya roh itu dikatakan asma atau nama karena dia dinamakan oleh Allah dengan nama Allah sendiri, yaitu nama yang ketujuh. Mu'min. Mu'min artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia percaya? Kan sudah kita ceritakan. Memang dia sudah pernah lihat Tuhan. Mendengar suara Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Dijawab oleh mereka, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Dan kami menyaksikan. Jadi semua ruh yang menyaksikan itu mukmin kalau itu. Dalam bahasa lain, mereka beriman semua kepada Allah dan Rasul. Makanya namanya mukmin. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ruh yang menyaksikan Allah yang tidak nyata Allah, nyata utusannya, wujud sertanya atau sifatnya tadi, itu bukan roh kita baik Pak. Bukan itu. Ada roh kita, ada roh malaikat, ada roh jin, ada roh langit, ada roh bumi, ada roh laut, roh sungai, roh danau, roh tumbuh-tumbuhan, ada roh hewan dan seterusnya. Jadi semua makhluk Tuhan yang ada di alam semesta ini, rohnya bermula daripada Muhammad itu. Dan mereka menyaksikan semua, sama dengan kita. Nah, hanya kita casingnya seperti ini kan. Jadi seketika dia bercasing kepada cahaya, itulah kelompok Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nangkir, Rakib, Atib, Ridwan, Malik, kelompok malaikat itu. Kalau badannya dari cahaya. Kalau badannya terbuat dari tanah, nah itulah rombongan Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, sampai ke Isa. Kita juga. Nah, seketika fisiknya dari api, itulah bangsa jin. Yang kita katakan manusia gaib kemarin. Nah, itu. Itu level 1, Pak, namanya, Pak. Itu namanya level 1. Di level yang kedua atau tingkat yang kedua, ada tubuh daripada roh itu terbuat dari angin. Itu namanya roh rehan. Itu diambil lagi roh dari Baitullah tadi, dimasukkan ke air. Namanya roh rahmani. Diambil lagi roh dari Baitullah tadi, dimasukkan dalam tanah. Fisiknya tanah kan? Namanya roh jasmani. Diambil lagi, dimasukkan ke dalam api. Namanya roh idafi. Itu level kedua. Jadi
Fisiknya angin, air, tanah, api. Tapi isinya sama dengan isi kita, Pak. Ruh Pak Charlie dengan rohnya angin itu sama. Roh Pak Charlie dengan roh jin, roh malaikat Jibril itu sama. Cuman fisiknya beda. Nah, perbedaan fisik itulah menjadikan kita itu berbeda laku. Berbeda watak, karakter. Mempengaruhi, Pak. Ya, tidak usah jauh-jauh antara kita, laki-laki dengan istri kita. Padahal sama-sama ruh kan, sama-sama mukmin dalamnya. Itu sudah berbeda, Pak. Cara berpikirnya, cara berperasaan, cara berkesadaran, cara bersikapnya sudah berbeda. Apalagi kalau memang fisiknya terbuat dari nur, misalnya kan cahaya, malaikat beda nih. Dari api tubuhnya beda nih. Dari angin dan bedanya. Nah itu. Nah kemudian itu level 2. Dan level 3 adalah seketika roh rehan, angin, roh rahmani, air, roh jasmani, tanah, roh api, idafi, itu disatukan. Dari sinilah tercipta semua fisik. Semua fisik atau semua if'al tadi. Ada fisik langit, fisik bumi, fisik laut, sungai, danau, fisik tumbuh-tumbuhan, fisik hewan, termasuk fisik itu. Isinya 4 itu. Sama persis. Itu. Cuman bedanya adalah di hewan tadi mereka memiliki 4 ruh, rehan, rahmani, jasmani, idafi. Karena dia disatukan maka jadi jiwa, ya kan? Jadi jiwa. Nah kita itu di samping jiwa ada lagi ditambahkan 1 namanya ruh juga. Jadi di kita 5, tubuh-tubuh itu 4. Itulah kelebihan kita, Pak. Itu. Jadi Esa di sini artinya 1 meliputi yang 4. Meliputi zat, sifat, nama, perbuatan. Nah, jadi Allah itu adalah zat, Muhammad sifat, asma atau nama itu adalah roh kita, sedangkan if'al itulah tubuh badan jasad. Nah, itu kalau cerita tentang itu tadi tauhid keesaan Allah nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. Jadi Allah itu Esa itu Pak Ipung. Esa itu artinya dia meliputi segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita bercerita dengan ikan, ada dulu saya pernah membuat sebuah kisah, Pak, tentang ikan, mak ikan dan anak ikan. Ya, namanya mak ikan, Pak, atau bapak ikan. Nah, dia kan banyak pengalaman kan. Dia pernah terkena pancing, lepas ke laut lagi. Dia pernah kena jalo, lepas ke laut lagi. Dia banyak pengalaman. Nah, waktu itu anak ikan bertanya. Kata anak ikan, minum dulu deh. Kata anak ikan kepada emaknya, "Mak, konon kabarnya kita ini terbuat dari air. Dan kita berada dalam air. Air itu cak mana bentuknya?" Nah, itu. Jangan nak nanyakan itu. Kalau kamu nak ketemu air sekarang rasanya belum. Kalau kamu nak tahu air sekarang belum. Nama ikan itu ngomong kayak itu, Pak. Padahal saat itu mak ikan tuh tahu kalau dia sedang berada dalam air itu sendiri. Tapi dia cerita ke anaknya seperti itu. Tapi aku penasaran, Mak. Pengen tahu nih air itu cak mana bentuknya. Nanti kau akan tahu. Nah, jadi karena jawaban Mak itu membingungkan dan tidak memberikan solusi, jadi dia pergi merantau anak ikan ini kemana-mana. Sekali itu Pak Ipung lagi mancing kan. Nah, makannya pancing Pak Ipung tuh diangkat. Pas diangkat sakit ininya. Bibirnya ngelepar-ngelepar dia. Nah, waktu ngelepar-ngelepar itu dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Luas itu nah. Itu. Dan dia melihat Pak Ipung sudah ngangkat kail tadi.
tahu-tahu lepas ikan tadi, masuk ke laut lagi. Dengan kondisi ininya sudah berdarah. Bercerita dengan maknya. Aku tadi ini ada kecelakaan ini. Dia tidak bisa ngomongnya. Kena pancing gitu kan. Dia tidak ngerti. Sudah tuh, aku sempat terangkat. Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang sangat luas. Sangat besar. Nah itu. Kau tahu nak, apa itu yang besar, yang sangat luas yang kau katakan itu? Tidak tahu. Nah itulah air. Nah, jadi kalau kau nak tahu dengan air, berarti kau lah dekat dengan kematian. Nah itu. Jadi kau akan tahu air setelah kau mendekati kematian. Kalau matinya cak mana? Ya sebentar kau lihat air, kemudian kau akan melihat air lagi gitu. Kau akan melihat segala-galanya. Kenapa? Rohnya keluar. Jiwanya sudah melayang. Nah, sejak saat itu pahamlah anak jadi. Oh rupanya air tuh ini. Kita sedang berada dalam air. Karena waktu aku keluar dari air, aku melihat bendanya ada nampaknya. Nah itulah kita ini Pak. Zat itu meliputi sifat, meliputi asma, meliputi if'al. Nah itu dia. Makanya kita adalah cahaya, iman itu cermin bagi Allah. Wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Artinya kita itu cahaya, ruh itu cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Muhammad. Muhammad itu cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Allah. Allah itu cahaya juga, maha cahaya. Makanya dalam Al-Quran ada surah An-Nur. Nur ala nur, nur diliputi nur, nur diliputi nur. Nur. Nah itu. Nah, jadi setelah kita paham bahwa kita adalah cahaya, yaitu cahaya Muhammad, Muhammad adalah cahaya Allah, ternyata kita diliputi oleh Allah itu sendiri. Nah, jadi tidak bisa tidak. Kita pasti tahu, semestinya harus tahu mana yang Allah, mana yang kita. Nah, gitu. Nah, jadi nanti akan kita bicarakan itu. Kalau tidak salah dulu pernah kita buka ya, biar kita bisa melihat Allah itu kan. Pernah dibuka Pak? Belum? Sudah ya? Nah, kita akan melihat Allah itu dengan mata kepala seketika kita meniadakan diri gitu Pak. Dan itu bukan omong kosong, bukan cerita-cerita gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi. Biar video gitu nih full. Nah, kita kan bersuara nih Pak. Ya kan Pak ya? Nah, kita berkata nih, gerak. Pertanyaannya, bisakah kita bersuara, berkata, dan bergerak tanpa tubuh? Bisa tidak Pak? Tidak bisa kan? Nah, pertanyaan kedua, tubuh itu yang menjadikannya kita atau Allah? Allah. Nah, berarti di poin ini kita tidak ada Pak. Tidak ada gitu. Nah, kemudian di poin yang kedua, kita kan biasa mendengar, ya kan? Biasa melihat, merasa, berpikir, bergerak, biasa. Selama ini kita mengartikan itu kita. Tapi setelah kita merujuk pada kitab Quran, surah As-Sajdah 9, di situ dikatakan, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Seketika aku lihat sempurna batang tubuhmu dalam kandungan makmu, nah, maka tubuh itu aku sempurnakan dengan ditiupkan ruh. Apa yang terjadi? Dengan ditiupkan ruh, maka telingamu yang tadi tidak bisa dengar akhirnya. Dengan ditiupkan ruh, yang tadi matamu tidak bisa melihat. Dengan ditiupkan ruh, yang hatimu tidak bisa merasa. Dengan ditiupkan ruh, yang otakmu tidak bisa berpikir, dia bisa berpikir. Tapi kebanyakan kamu itu tidak berterima kasih. Kenapa tidak terima kasih? Nah, nanti kamu akan tahu kenapa kamu tidak berterima kasih. Kata Tuhan begitu. Ternyata yang ditiupkan itu Pak, roh Allah Pak. Sumasawahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Sempurna batang tubuh aku tiupkan rohnya aku. Atau rohnya dia Allah.
bukan kita. Di sini kita tidak ada lagi. Tidak ada. Nah, terasa tidak Pak Charlie? Di sini kita tidak ada juga, di poin kedua ini. Tidak ada kan? Yang ditiupkan ruh Allah. Nah, kalau yang mendengar, melihat, merasa, berpikir di otak adalah ruh Allah. Kalau yang bersuara, bergerak, berkata, bergerak adalah di tubuh. Bukan kita yang buatnya. Lalu tidak ada kita nih Pak. Bisa ditangkap Pak, kalau kita tidak ada. Kan ya Pak, tidak ada gitu kan? Di poin pertama kita tidak ada, di poin kedua lah roh Allah cuman. Itu tidak ada gitu. Makanya waktu umroh yang kedua kemarin, kita minta keputusan kaji daripada Allah. Bagaimana ya Allah? Kalau masalah saya tidak ada, setelah saya pelajari, real. Tidak ada memang. Di poin pertama saya tidak ada, di poin kedua saya tidak ada. Yang ada adalah rohnya Allah. Saya di mana? Dan saya mana? Ya, kata Allah, sederhana aja. Seketika aku katakan kamu ada, adalah kamu. Seketika aku katakan rohku itu adalah kamu, itulah kamu. Tapi aku tetap mengatakan aku tidak ada gitu nah. Karena itu kan hanya engkau itu mengatakan gitu. Seketika rohku itu ada, aku katakan itu kamu. Ya aku tetap merasakan itu bukan aku gitu nah. Tetap ruhmu. Tapi karena yang ngomongin adalah Allah, ya kita terima aja. Oke. Kami terimalah bahwa rohmu itu adalah aku. Kami terima. Tapi bagaimana batasan-batasannya? Aku makan, minum, buang air besar, buang air kecil, mau ngomong, beristri, beranak, marah, kadang-kadang melakukan kesalahan. Nah, kalau itu diibahkan kepada Allah atau roh Allah, apa mungkin Allah seperti itu? Allah makan misalnya kan. Allah beristri. Karena aku adalah roh Allah tadi. Makanya Abu Fikri, kamu harus paham. Di batang tubuhmu yang satu itu ada 3 hak. Satu hak ketuhanan. Yang kedua hak hamba. Hak ketiga hak hewan, jin, iblis, setan. Nah, yang kamu pegang tuh hak kamu aja. Yang kamu boleh mengakui bahwa itu diri kamu di yang ketiga, yang kedua itu hamba itu. Seketika kamu tidur, itu kamu hamba. Seketika ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, makan, minum, beristri, beranak, itu hamba. Nah, nanti seketika kamu masuk ke koridornya aku, contoh, dikasih contoh oleh Allah waktu itu. Kamu pergi pagi ke pasar, atau ke kantor, atau ke kebun, atau ke tambang, mencari uang. Itu real kamu itu, hamba itu. Nah, tapi setelah dapat uang, kamu belikan rumah untuk istri anakmu. Kamu berikan kendaraan untuk istri anakmu. Kamu berikan pakaian, perabot. Kamu beri makan minum istri anakmu. Kamu sekolahkan sampai dia jadi profesor. Jangan, sekalipun jangan kamu katakan itulah kamu. Itu hak saya. Karena Ar-Razzaq itu adalah nama saya, bukan nama kamu. Nah, yang memberi rezeki itu dia. Nah, kalau begitu ya Allah, tersekatlah semua itu. Terbatas, ya kata dia. Dengan batas itulah kamu tidak sombong. Kamu tidak angkuh, kamu tidak kasar, tidak kejam. Karena kamu tidak merasa apa-apa. Nah, kita ini kan kadang-kadang mentang-mentang kita belikan rumah anak bini, ngasih baju anak bini, ngasih makan anak bini, nyekolahkan anak, semau-mau gitu aja. Karena kita merasa tadi kan, bahkan ketika terjadi ribut, yang ngasih makan kamu tuh saya loh. Yang nyekolahkan kamu tuh saya loh. Kamu jadi profesor tuh saya loh. Timbul. Nah, itu sudah merupakan sebuah kekeliruan, kata Allah. Kalau itu kamu lakukan, pasti kamu jatuh ke kelas yang ketiga tadi. Hewan, jin, iblis, setan.
Itulah ciri-cirinya itu Abu Fikri. Kalau kamu mentuhak ketuhanan, pasti kau jatuh. Nah, itu. Termasuk seketika kamu dikatakan orang bodoh, tidak ngerti apa-apa, tidak punya ilmu, sesat macam-macam. Seketika kamu legowo menerimanya, benar kamu itu. Nah, itu. Tapi seketika kamu tersinggung, kamu sudah masuk ranah ketuhanan. Makanya kan dalam pelajaran kita, oh Abu Fikri itu bodoh. Yo, saya bodoh. Oh, kamu Abu Fikri itu tidak punya tahu apa-apa. Iya, memang betul. Makanya saya cari tahu. Abu Fikri itu sesat. Iya, memang sesat. Makanya saya minta petunjuk pada Allah dan Rasul. Nah, itu. Bahkan seketika kita dipuji, senang, itu normal, Pak. Kenapa kita merasa senang dipuji? Karena kita sudah menyentuh hak ketuhanan. Itu. Jadi kalau kita tidak dipuji orang, tidak apa-apa. Memang orang mengembalikan kita pada posisi yang sebenarnya. Makanya kata Nabi Muhammad, hati-hati dengan pujian. Orang tidak akan pernah jatuh seketika dihina. Pak Charlie kalau dihina orang, bodoh, tidak punya apa-apa, tidak punya kapasitas apa-apa, termotivasi, Pak. Tunggu, kau lihat aku nanti. Aku akan berjuang, berusaha. Termotivasi. Tapi, waduh, Pak Charlie itu orangnya hebat, gini. Terbuai, Pak. Jatuh. Maka tidak pernah orang jatuh karena dihina. Justru yang jatuh itu karena dipuji. Ya kan, Pak? Itu. Semestinya kan tidak jatuh. Tapi kenapa jatuh? Karena kita sudah menyentuh hak ketuhanan. Disinilah kita merasa, oh ternyata kita memang tidak ada. Makanya kata orang tasawuf, jika kamu ingin melihat Allah dengan mata kepalamu, maka tiadakan dirimu. Itu maksudnya, Pak. Ketahuilah pengetahuan ini. Kita amalkan kehidupan sehari-hari. Jelas. Contoh kan, dengan sportif kita katakan, ini kan rezeki semua nih. Kalau kita ngaji seperti ini, siapa yang memberikan ini? Ada PMP, ada semangko. Kalau kita sportif, pasti kita katakan Allah. Bukan Pak Charlie. Tapi tadi Pak Charlie yang menghidangkan. Istri Pak Charlie yang membuat. Pahami. Pak Charlie dan istrinya adalah alat Tuhan. Alat Tuhan untuk menurunkan rezeki ini untuk kita malam ini. Makanya di situ Pak Charlie juga tidak bisa mengklaim, kamu laku kasih makan malam-malam, bisa malas juga ngaji misalnya. Iya bisa kan, tidak pacak juga Pak. Begitu halusnya ajaran agama Islam ini. Jauh memang. Nah, seketika kita sudah terlatih meniadakan keberadaan kita, Pak, dalam posisi ketuhanan, Pak, ya, sudah. Apa yang kita lihat itu tidak lain Allah semua, Pak. Santai aja, Pak. Iya, santai aja. Maaf saya ngomong, di dalam motor itu ada rantai, Pak. Ada obeng panjang, ada bangku tempat saya duduk, tempat Pak Ipung. Itu hanya untuk menyenangkan hati orang rumah, untuk menyenangkan hati anak-anak. Konon kabarnya, kata beliau, sekarang sedang marak begal, geng motor. Jadi anak-anak ini cemas. Nah, tadi mau berangkat dipesankan lagi oleh orang rumah. Cepat baik mulai, supaya cepat balik. Niatnya bagus. Tapi saya katakan, hati-hati saya katakan. Apa yang kau pikirkan itu, ya biasa terjadi memang. Tapi tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Ada orang tertentu memang tidak tersentuh itu. Makanya kita itu harus jadi orang baik. Pertama kali orang ikhlas, jujur, baik, benar. Pegang itu. Ikhlas, jujur, baik, benar. 4 pegang. Kalau sudah seperti itu, di mana lagi Tuhan untuk menyatakan dirinya? Kalau bukan kepada orang yang memiliki sifat itu. Kalau orang memiliki sifat itu, sudah. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Tapi dengan catatan, jangan sekali-sekali kita mengatakan kita Tuhan. Itu. Biarkan dia mengatakan kita Dio, tapi jangan kita mengatakan kita Dio. Bisa ditangkap, Pak? Pak? Biarkan Allah mengatakan Bapak itu diri Dio. Biarkan. Hak Dio kan. Tapi Bapak yang coba-coba, oh aku ini Allah. Aku dapat dari kajian Pak Abu. Jangan, Pak. Apa ada ayatnya? Bahwa Allah mengakui kita Dio? Ada, Pak. Wama ramaita izramaita walaha kinarama.
Bukan kamu yang melempar seketika kamu melempar. Nah, kan jelas kalimat itu. Bukan kamu melempar seketika kamu melempar, itu aku. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh kita sebenarnya. Diklaim oleh Allah itulah pekerjaan dia. Dan itu benar adanya. Karena kita tidak ada. Nah, gitu. Silahkan ya. Monggo. Kalau Allah mengatakan kita adalah dia. Tapi kita jangan pernah mengatakan kita adalah dia. Tidak boleh. Pelanggaran. Mengatakan aja pelanggaran, Pak. Apalagi action. Kalau bukan karena aku tidak ada rumah kau tuh. Nah. Kalau bukan karena aku tidak berbaju kau. Nah. Kalau bukan karena aku tidak makan. Nah. Itulah action nih, Pak. Lagi ngomongin aja kita kena. Ah, begitulah halus. Saking halusnya paham ini, kaji ini, maka namanya tasawuf. Tasawuf itu sakitnya suf. Halus. Gitu, Pak. Oh, berarti berat kaji ini. Lah, begitulah ajaran Allah dan Rasul. Memang berat, Pak. Justru kaji kita ini kaji dasar sebenarnya. Nabi Muhammad itu 11 tahun. Tidaknya mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji, tidak, Pak. Mengajarkan ilmu ini. Karena setelah paham ilmu ini, barulah ditegakkan sholat, puasa, zakat, haji. Nah, yang namanya usuluddin itu inilah. Asal agama, pondasi agama, inilah kajiannya. Nah, sayang 1000 kali sayang, karena kita lahir di akhir zaman, justru ilmu itu lah hilang. Yang muncul adalah baru lahir diazankan. Umur 7 tahun belajar sholat. Nah, 10 tahun dan tidak sholat, gebuki. Ramadan datang, puasa. Nah, hari raya bayar zakat. Ada duit, haji, selesai. Dan kita sudah mengatakan kita Islam. Tapi tidak kita sadari. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji berkali-kali. Tidak kita sadari, kita benci ke orang masih. Iri dengki ke orang masih. Nipu-nipu orang masih. Memfitnah orang masih. Sementara kita masih merasa kita Islam. Tidak paham kita. Islam itu artinya selamat, rukun dan damai. Antara diri kita dengan kita sendiri. Kalau kita dan kita damai, kita dengan orang lain pasti damai, Pak. Misalnya Bapak dihina orang. Penghinaan itu kecil, Pak. Yang berat itu adalah yang di dalam dada Bapak itu. Masa tidak baik dihina orang itu? Masa tidak baik? Awak bos, misalnya, awak orang ini, dia itu apunnya. Kita paham. Yang namanya jiwa, nafs atau manusia, memang sok tahu memang. Suka menghasut, menghasut. Gitu. Allazi waswisu fi sudur, kan. Sifat was-was itu, yang menghasut itu, mengadu domba itu, dia dalam dada kamu, kata Nabi. Hati-hati. Gitu. Atau begini, bapak-bapak datang ke rumah Pak Charlie. Pak Charlie terdengar di dalam ada orang yang lagi ngomong-ngomong. Ngetuk-ngetuk pintu, assalamualaikum, Pak Charlie, diam aja. Timbullah suara-suara yang tidak enak. Tidak enak. Dari mana datang itu, Pak? Dari dalam. Dia sepertilah tahunian ceritanya ngapu Pak Charlie itu tidak buka pintu. Nah, Pak Charlie. Yang dalam isi bapak, isi pun kita lah bercerita pula. Iya, ambo tengok beda cari gitu gini, agak lain gitu. Bercerita dia, seakan-akan dia tahu. Sok tahu nian. Iya. Nah, kalau roh kita kuat, paham, kau ni ngomong baik, kau tahu hidak, sok tahu kau. Tetapi kebanyakan, Pak, kita ikuti, Pak. Sudahlah, kita sudah datang lagi rumah Pak Charlie gitu. Sombong nian. Padahal dia ketok-ketok, pasti terdengar dia lah kencang saya ketok tuh. Padahal beliau sedang rapat keluarga. Waalaikumsalam. Tempat Pak John lah disiapkan. Karena lah baju belang-belang nih. Silakan Pak John. Ya, silakan. Ini lanjut Pak John ya. Jadi pernah dirasakan Pak ya? Pernah ya? Sebegitu pintarnya dia itu, sebegitu halusnya itu menghasut gitu. Iya.
Atau kita minjam duit dengan kawan, gak dapat, pelit nih. Aku nengoknya dia dapat gaji tadi itu. Siapa yang ngajarkan kita ngomong pelitnya itu? Bukan dari luar Pak, dari dalam itulah. Dia tidak tahu kalau duit yang diterima tadi, gaji tadi, itu pun masih kurang karena nak nombok sesuatu. Wajar sih kalau dia tidak pinjamkan dengan Pak. Dia tidak tahu, tapi kok dia seperti tahu gitu nah. Lah kita mengiyakan pula. Kan begitu seringnya. Iya nih anu. Aku nengoknya, tahu nih aku itu terima gaji hari ini. Kata si roh tadi ngikut pula dia Pak. Padahal yang menghasut ini adalah jiwa manusia. Itu yang terjadi Pak. Makanya kata Rasulullah itu, kalau kamu ingin bersangka-sangka, bersangka yang baik-baik. Itu ngajar si jiwa itu. Mukuli si jiwa itu, jangan sampai ngajar kita salah itu. Bukan dia dan tidak minjamkan. Mungkin dia punya kepentingan yang lebih banyak dari itu. Dan mungkin tak mungkin pula nak cerita dengan kita, Pak Abu, maafnya nih Pak Abu, memang 10 juta gaji aku hari, tapi ada pembayaran 3 juta lagi masih kurang. Sebentar Pak Abu nak minjam 1 juta, kemana lagi nak carinya? Ini masih payah. Haruskah aku melapor ke Pak Abu itu? Tidak mungkin kan? Jadi kita pahamkan si jiwa kita ini. Dia itu bukan tidak minjamkan. Dia punya kebutuhan lebih. Justru itu masih kurang loh. Itu. Jadi bersangka baiklah kamu kepada saudaramu. Nah itu untuk mukul itu tuh Pak. Untuk mukul si jiwa, si manusia tadi jangan sampai dia menciptakan hasutan-hasutan. Itu yang perlu kita pahami Pak Charlie. Di kita kan kita ikuti selama ini Pak. Atau ada orang lain kita bermotor tiba-tiba dia melintas. Pas dia nengok kita nengok kasar pula dia. Wah, gerotnya nah gitu. Padahal kawan tadi blank. Sedang memarahan kayak bini. Wajar, mukanya seram kan. Kita kira dia nak ke kita. Tidak ada urusan dengan kita sebenarnya. Tapi yang ini ngomong, nah kan yang jilidnya kata dia. Mas, takut. Jadi itu lah tadi hati langsung ngomong tadi langsung ini jiwa tadi ngomong itu persoalan gitu nih. Makanya ada aduwika nafsu kati baina jambaika kan ada dalam pelajaran gitu tuh. Musuh yang perlu kamu lawan tuh ya musuh yang ada dalam diri kamu, bukan di luar. Yang di luar itu nak mencak-mencak, nak nyarut-nyarut, jungkir balik, dibiar selesai urusan tuh Pak. Kita diam kan baik. Tapi yang di sini nih Pak, panas kita dibuatnya Pak. Biar tidak panas lagi Pak Abu, kebetulan rumah saya itu kulkasnya besar, saya masuklah ke dalam itu, tetap panas. Saya ada Pak. Ya lagi emosi kan, biar tidak panas lagi, saya masuk kulkas, kebetulan kulkas ini baru beli besar. Masuk, jadi es kita Pak, masih panas. Jadi benar, ucapan Allah dan Rasul bahwa musuh itu di dalam diri kita itu benar Pak, kita buktikan ada. Itu. Ini tuh sok tahu nian Pak. Tahu galau di persoalan orang. dia dulu tahu. Makanya dalam pelajaran kita kemarin surat Al-Hujurat ayat berapa itu? Jika datang orang fasik kepada kamu, ayat 6 ya, ada kan itu Pak? Jika datang orang fasik kepada kamu membawa berita, pelajari dulu, cek dulu. Nanti kamu menyatakan hukum, menjatuhkan hukum, ternyata tidak, kamu nyesal. Nah, orang fasik ini kalau bukan ngaji tasawuf dia keluar Pak. Orang luar dikatanya fasik. Padahal fasik sejati itu orang ini tadi Pak. Yang dia menyuarakan suara, mengatakan kata, dia nengok idak sekali idak dia ngomong. Kita iya kan pula.